Tukang ojek pangkalan membawa seorang penumpang wanita di tengah malam, dan sosoknya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Nah, ada seperempat jalan, saya tuh ngerasa ada yang mercikin kayak minyak nyong-nyong gitu ke sebelah belakang saya. Sampai akhirnya saya berhenti. Saya kan bilang dong ke penumpang, "Neng, nyemprotin apaan?" Pas saya lihat itu, jadi nenek-nenek. Penumpang tadi? Iya, nenek-nenek itu sampai bilang, "Ya, anterin ke sono." Saya nggak mau lah, saya turunin sampai saya cium tuh bau minyak nyong. Oke dulu semua, di samping saya sudah ada teman saya yang berprofesi sebagai ojek pangkalan di sebuah daerah di Kabupaten Sukabumi. Sehat ah? Alhamdulillah sehat. Katanya nih punya cerita yang menyeramkan ya. Ya. Waktu itu profesi ini sebagai apa? Ojek pangkalan. Ojek pangkalan ya. Boleh diceritain sedikit nggak cerita yang bisa sampai kita merinding ya? Oke. Jadi gini, saya itu pernah punya pengalaman narik penumpang ya. Waktu itu di akhir tahun 2023 kalau nggak salah. Saya narik penumpang lumayan horor. Wah, ya. Hantu. Horornya kenapa? Hantu? Iya, tadinya saya lihat bukan hantu, tapi ketika sudah ditarik, dilihat tuh nggak ada, Pak. Wah, pasti seru nih dulu Ya. semua. Mari kita simak lebih lengkapnya di Ngopi Horor. Oke Kang Gilar, bisa diceritain ceritanya secara lengkap Kang? Ya. Jadi gini, saya waktu itu di akhir tahun 2023 kalau nggak salah, hari Kamis jam sekitar udah mau tengah malam lah gitu, atau jam setengah malam lah gitu, atau jam 9 lebih lah sana. Waktu itu lumayan di situasi malam itu memang agak sepi. Jadi ojek pangkalannya itu posisinya di pinggir jalan yang mau ke daerah ke pasar. Nah, biasanya jam segitu itu ojek itu belum pada pulang. Tapi karena waktu itu ada gerimis, beberapa dari ojek itu udah pada ada yang pulang, ada yang kemana lah gitu. Saya sama teman saya tinggal berdua. Nah, ketika waktu itu memang sekitar jam 10-an lah. Mobil dari arah atas itu, dari pangkalan itu suka bawa ikan ke pasar gitu. Nah, waktu itu kita memang udah terbiasa ngobrol sampai malam gitu. Nah, ketika mobil itu lewat, beberapa menit lewat mobil itu ada kayak cewek jalan dari atas mau nyebrang jalan tuh, tapi dia pakai gaun. Jadi biasanya di sekitar jam 10-an itu mobil truk yang bawa ikan tuh, ikan lele sama ikan kayak ikan mas gitu, memang sering lewat. Nah, waktu itu mobil itu lewat jam segitu, tercium bau amis lah, sampai temen saya itu bilang, "Ih, anjing tuh bau," kayak gitu. Ya emang bau gitu, faktanya emang bau. Nah, kita nggak ada pikiran apa-apa. Nggak lama datanglah cewek dari atas tuh kelihatan. Kata saya, "Bang, tuh ada penumpang tuh, kayaknya mau ke pasar atau ke mana gitu." Dia bilang, "Lu aja deh yang narik." "Bener nih Bang, kan lu belum narik," kata dia. "Ayo udah lu aja." Kebetulan si bapak itu, si abang itu memang ojek senior gitu. Saya kan junior lah gitu, gitu. Ya udah, saya tarik lah. "Neng, ayo kemana?" "Ke pasar." Dia ngejawabnya nggak seperti orang normal sebenarnya gitu. Dia bilangnya gini, "Ke paling itu Ya udahlah, narik lah saya. Ketika saya ditarik di pertengahan jalan itu emang sepi banget waktu itu, nggak tahu hujan, nggak tahu gimana lah gitu. Nah, ada seperempat jalan, saya tuh ngerasa ada yang mercikin kayak minyak nyong-nyong gitu ke sebelah belakang saya. Sampai akhirnya saya berhenti. Saya kan bilang dong ke penumpang, "Neng, nyemprotin apaan?" Pas saya lihat itu, jadi nenek-nenek. Penumpang tadi? Iya, nenek-nenek itu sampai bilang, "Ya,
ya anterin sono, anterin ke sono. Saya nggak mau lah, saya turunin sampai saya cium tuh bau minyaknya nyonya. Akhirnya saya turunin di pertengahan jalan, tinggal saya balik lagi ke Pangkalan, ngobrol lah sama senior saya, si abang itu, bang, kok berubah jadi nenek-nenek gitu. Padahal kan tadi saya lihat tuh si penumpang itu bener-bener cewek muda, sekitar umur 20 lah, pakai baju gaun putih, terus roknya diangkat dikit, kayak nggak mau kena becek gitu. Nah, makanya saya narik itu karena memang normal, ya cewek normal gitu, umur 20 lah, pagi-pagi gitu. Pas sampai pertengahan jalan kok bisa jadi nenek-nenek bang. Si abang kan bilang, wah udah biasa, tadi dia gitu. Loh, kok ngapain ngasih ke saya gitu. Kasih abang, ya biarin lah, biar lu tahu, biar ngasain, lu junior kan gitu. Nah bukan itu aja. Nah si abang itu bilang, memang kalau misalkan mobil itu lewat, kan bawa amis tuh bang. Jadi si cewek itu suka ngikutin bang. Jadi memang udah kayak gitu. Karena saya junior, saya nggak tahu gitu. Ada juga bang. Jadi sudah kejadian itu, ada beberapa bulan kemudian saya biasa, aktivitas biasa, berangkat ke Pangkalan itu sore lah, sekitar maghrib itu. Nah waktu itu memang situasi jalan itu lumayan sepi bang. Dari jam 7 atau maghrib lah, sudah maghrib itu udah sepi, udah nggak ada penumpang, udah nggak ada, beberapa ojek udah pada pulang gitu. Nggak tahu kenapa, memang perasaan saya memang agak aneh gitu. Nah ketika itu sekitar tengah malam, ada yang turun dari mobil bus. Saya samperin, bang kemana? Ke atas, di salah satu tempat namanya Pasir lah gitu. Orang-orang itu udah pada tahu, semua warga di situ pun udah tahu, ojek pun udah tahu bahwa di Pasir itu memang angker. Nah tapi lumayan kan, ongkosnya tuh lumayan. Nah kata saya, apa tarik aja ya sama saya. Saya nanyalah ke teman di situ, teman saya ada sekitar 2 orang atau 3 orang lah kalau nggak salah. Teman saya udah pada narik, cuman saya yang belum gitu. Mau narik nggak? Mana ke Pasir? Oh enggak. Kata dia enggak. Nah waktu itu kata teman saya, udah tarik, lu belum narik kan? Oh ya udah deh. Tapi bang, Pasirnya kemana? Ya di situ kata dia, kata penumpangnya. Ya udahlah bang, ayo naik. Berangkatlah saya. Diceritakan bahwa waktu itu di tempat itu, di Pasir itu memang kejadiannya banyak kena ke ojek, karena cuma ojek malam yang lewat situ yang berani, warga situ pun nggak berani. Nah saya ngobrol tuh di pertengahan jalan sama penumpang itu, bang nanti saya pulang kayak gimana bang, lewat mana ya yang enak? Oh lewat sini aja nggak apa-apa. Itu waktunya tengah malam Pak, sekitar jam 12 lebih lah gitu. Kata si bapak, ya udahlah nginep, masa sih yang nginep kan gitu. Nah akhirnya ada spot jalan tuh yang belok, ada tangkal pohon kayu kalau nggak salah. Kalau bahas orang Sunda itu bilangnya haur. Di situ diceritakan ada yang nyeritain bahwa ada ular gede suka lewat nyebrang, ada cewek, banyak cerita lah. Saya ambil positif aja deh, gue narik aja. Nah ketika lewat situ, di situ di pas belokan itu ada belokan ke kanan tuh agak lumayan curam, di bawahnya jurang. Di situ ada pohon duren. Duren itu waktu saya siang lewat ke situ udah pada mateng. Nah ketika lewat ada yang jatuh tuh kata saya, duren, kata saya gitu. Mana saya bawa penumpang, kata penumpang aja bilang duren oh duren ya, biasa panen kapan? Udah paling beberapa hari juga panen. Biasalah ngobrol biasa gitu, ngehilangin sugesti saya tuh, ketakutan saya, ngobrol biasa, nanyain pekerjaan. Sampai ke rumahnya, dia ngasih duit 50.000, memang ongkosnya 50.000 waktu itu, tengah malam. Tapi dia nambahin lagi, ini buat uang rokok katanya, ngasih 20.000 jadi 70.000. Lumayan lah, udah dapet 70.000, tinggal pulang lah kalau nggak ada juga gitu.
Seketika itu saya pulang lah, pede langsung pulang, gue nggak akan narik lagi. Tapi kepikiran tuh, durian jatuh pinggir jalan, sekalian lah diambil deh, gitu, lumayan gitu. Ketika saya mau lewat ke situ, secara otomatis kan ke senter tuh sama lampu motor tuh, saya tahu di mana letak jatuhnya karena saya lihat gitu. Ketika di senter sama lampu motor, ada matanya, ada mata. Jadi kan kalau mata itu ke senter itu kelihatan, Iya. gitu. Ada rambutnya lagi, gitu, sama sampai merinding gitu. Nah, di situ saya ngacirnya. Langsung ke pangkalan, saya langsung bilang ke anak-anak, gue pulang lah. Pulang ke rumah itu 2 minggu, saya meriangnya, panas tubuh saya. Itu jelas mukanya kayak cewek, ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya. Matanya itu ngedip Pak. Makanya saya langsung ngacir gitu. Sampai besok teman-teman saya ojek tuh nanya, tapi saya nggak bilang, kasihan. Ternyata teman saya pun sama. Makanya dia nggak mau narik juga, gitu. Karena memang terkena angker banget, ya. Terus ada juga mungkin setelah saya narik itu, besoknya teman saya juga, gitu. Teman saya bilang ke saya, katanya ketika dia narik sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam, dia narik ke daerah situ juga. Malah dia lihat itu pala terbang ngejar dia, gitu. Kan saya sinkronin tuh karena saya nggak ngobrol sama dia, gitu. Ketika dia ngobrol, saya obrolin aja kejadian saya. Oh, kenapa lu nggak bilang? Kalau lu bilang saya nggak akan tarik, kata dia gitu. Ya lu aja nggak bilang ke saya, gitu. Nah itu tuh meresahkan banget gitu buat masyarakat, buat ojek pangkalan, gitu. Jadi memang udah jadi bahan omongan. Ada cerita yang lebih serem dari itu. Biasalah saya berangkat jam maghrib, jam 7-an, jam 6 lah, maghrib lagi nongkrong. Di pangkalan itu ada gang, pinggir pangkalan itu ada gang. Jadi pinggir pangkalan ada gang, terus sebelah sini yang Indomaret ada gang ke dalam. Karena kan di tempat saya itu memang ada pabrik garmen tuh lumayan terbesar lah di Kabupaten Sukabumi. Nah, di situ banyak kosan, banyak kontrakan, pekerja yang cewek yang cowok gitu ya di situ. Nah, ada beberapa kontrakan yang memang terkesan angker, kata orang-orang yang di kosan gitu. Saya nggak tahu lah, nggak pernah cari tahu gitu, tapi saya pernah dengar lah gitu. Nah, satu ketika pas waktu sekitar jam 8 atau jam 9 malam lah, masih siang nggak? Situasi di jalan itu rame, saya nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Ada orang keluar dari gang, dia lagi lari, cewek tuh, sekitar umur 25-an lah, 25 sampai 30 lah. Dia pakai daster, dia lari, manggil saya, bang, sini. Saya nanya lah ke teman-teman saya tuh yang ada, udah narik belum? Udah, lu narik ya. Ya udahlah, saya samperin lah. Ada apa teh? Bisa nggak anterin galon ke kosan saya beli galon di Indomaret, kata dia gitu. Oh ya udah, nanti ada uang rokok, kata dia. Ya udahlah, saya angkut galon lah, dibawalah ke situ. Nyampe ke situ, di situ ada kontrakan yang petakan. Ada sekitar 6 atau 7 pintu di situ. Ada 2 yang kosong. Memang saya kan tahu kontrakan itu penuh. Ternyata ada 2 yang kosong sampai beberapa tahun nggak ada yang mau. Gitu. Itu pun saya tahu dari si ibunya, si teteh itu. Kan saya tuh lewat situ. Jadi ketika masuk ke gang, ada kontrakan 2, terus sebelah sananya kontrakan, gitu. Lewat situ, saya nanya lah sambil angkut galon, teh, ini kosong nggak? Kosong nggak? Dari dulu itu kosong, nggak pernah ada yang mau ngontrak, kata dia. Oh ya udahlah, sampai ke situ, naikin galon, dia ngasih uang buat uang rokok. Saya pamit lah, teh, saya ke depan lagi ya. Oh iya, ke depan lagi tuh, saya nongkrong lagi. Ketika saya nongkrong, teman saya nanya, dari mana?
dari kontrakan belakang ngambil galon. Oh lu nggak takut emang lewat situ? Orang pada gelap di situ kan ya. Apalagi kontrakan itu kosong. Ah enggak, kata saya. Saya penasaran lah dari situ. Apakah bener apa enggak ya gitu. Nah nggak tahu kebetulan beberapa jam dari situ si teteh itu datang lagi, nyamperin lagi, manggil saya lagi. Ah sini apa? Oh, ikut cuk ke sana kontrakan. Pikiran saya udah ngeres tuh, anak pabrik nih, ngapain nih manggil saya gitu, lumayan lah gitu. Sampai saya ikutin ke kosannya lagi, dia ngomong, ah temenin, kata dia gitu. Kenapa? Ah temenin takut, kata dia gitu. Ah enggak, takut digerebek, kata saya gitu. Enggak, ah di luar aja, saya di dalam, nanti saya ngojek sehari berapa dapat? 100.000. Ya udah saya kasih 100.000. Yang penting jaga aja di kosan, di depan kosan, di kontrakan gitu. Kopi saya kasih, rokok saya kasih. Oh ya udahlah daripada saya narik, ya kan? Nah, ngobrol lah dari sekitar jam 10 malam, jam 9 jam 10 tuh ngobrol dulu sama dia sampai tengah malam. Dia masuk, saya di luar. Perjanjiannya sampai subuh. Waduh lah, lumayan lah. Rokok dapet, duit dapet, cash lagi dia ngasihnya ke saya. Nah, depan kosan dia itu gang ya, yang ke arah jalan. Nah, di pinggirnya sebelah kiri itu kontrakan. Jadi otomatis saya lihat ke kontrakan itu dong. Nah, depan kontrakan itu yang pertama ada kursi warna merah. Kayak ginilah, lumayan warna merah. Terus yang sebelah sini ada kursi kayu gitu. Lampunya pada mati ya di dalamnya. Nah, tapi yang sebelah sana, yang paling depan tuh nyala. Depannya mati, dalamnya nyala gitu. Sekitar jam 11 kalau nggak salah. Saya tuh lihat ada cewek di dalam ngeliatin saya. Di kaca tuh, kaca kontrakan itu, kaca kosan. Dia melongo-melongo gitu ke saya. Sampai saya berdiri tuh, waktu lagi duduk itu langsung berdiri saya. Saya lihat, nggak ada siapa-siapa. Sekali itu. Kedua, saya ngerokok udah habis 2 batang, 3 batang. Ada suara yang kayak gini. Gitu ke saya. Kaget dong saya. Ini siapa? Apa sih teteh dalam gitu ya? Sampai saya jalan ngelilingin kontrakan tuh. Tapi saya nggak berani ke situ, nyamperin ke situ. Duduk lagi. Ketika saya duduk, kan tadinya saya duduk terus jalan-jalan keliling. Ketika saya duduk, ada kaki ya. Ada kaki seperti selonjoran di kursi yang warna merah itu. Posisinya si kursi, kalau nggak salah, kan kontrakan tuh ngadepnya ke sini tuh. Jadi si kursi di depan, terus ada tembok. Jadi kelihatan kursi itu sebelah dari sini tuh gitu. Jadi yang kelihatan kakinya selonjoran. Kata saya itu kaki cewek. Perasaan nggak ada yang ngontrak di situ deh gitu. Sampai saya ngikutin penasaran saya. Saya tanyalah ketokin si teteh. Teh, bangunlah si teteh. Apa? Kontrakan itu siapa yang ngisi? Nggak ada. Itu ada kaki. Begitu dilihat nggak ada. Kakinya nggak ada. Padahal saya jelas-jelas lihat itu kaki selonjoran. Pakai kayak daster merah. Cewek umur sekitar muda lah. Kaki cewek muda kayak masih putih. Tapi pucet. Pakai daster merah. Saya ngomong lah ke si teteh. Saya lihat kaki, tapi kayak ada baju merah gitu, kayak daster atau apa gitu, warnanya merah. Teteh itu bilang, kata yang punya kontrakan, itu masih merah, katanya. Saya penasaran dong. Mungkin orang kali teh. Coba yuk lihat. Karena saya ngajak si teteh itu, jadi saya berani berdua tuh. Teh ayo coba lihat ke situ. Ketika saya lihat, memang kosong, dalamnya melompong, gak ada siapa-siapa. Apalagi di depannya, cuma kursi doang. Balik lagi lah. Teteh masuk lagi. Katanya saya tidur lagi ya, besok kerja katanya. Ya udah, nongkrong lagi lah. Mau bikin kopi nggak? Saya bikinin lagi. Ya udahlah, bikin lagi kopi anget tuh. Ngerokok lagi, main HP saya. Nggak lama mati tuh lampunya. Yang di dalam tuh mati. Penasaran dong. Ya masa saya harus panggil lagi si teteh. Ngeberaniin diri, saya nyamperin ke situ. Ketika saya mau lihat ke dalam kontrakan, itu udah ada muka. Gini lah, saya bingung ceritanya. Kalau misalkan
naik kapal, terus kapalnya tenggelam, terus di dalam laut itu ada monster yang mukanya hidungnya 3 atau misalkan ada matanya 4, itu apa? Kayak gurita gitu kan? Nggak bisa dijelasin kan? Nah, persis seperti itu. Itu manusia, tapi disebut manusia kayak bukan. Hancur banget mukanya. Yang saya jelas itu, yang saya lihat itu sejelas-jelasnya itu kupingnya itu seperti ada 4 jadi 2 gitu. Tapi cewek, rambutnya panjang, terus matanya itu ada yang gede, terus ada yang kecil, giginya acak-acakan. Itu saya sampai lari, teriak-teriak, warga itu sampai keluar. Rame ya? Rame. Saya bingung kan, mau cerita apa gitu kan? Ditanya sama Pak RT, ada apa? Ada apa? Kata saya tuh ada hantu. Sampai saya dibawa lagi ke tempat situ sama Pak RT, nggak ada apa-apa. Tapi saya demi Tuhan, saya lihat persis langsung, karena saya langsung lihat ke kaca. Jadi ketika saya lihat ke kaca, posisi gelap, itu muka depan saya. Di dalam memang pakai baju merah. Merah? Iya. Nah itu yang paling saya serem. Dari situ saya sakit, Pak. Lumayan. Sakit sampai manggil Ustadz, sampai dibawa ke rumah sakit. Panas lah gitu, panas. Kalau misalkan ngobrol sama orang itu melek. Jadi kayak nggak ada Nyawanya ya? Nggak ada nyawa. Nah dari situ saya nggak berani ke situ, sampai kontrakan itu dirubuhin sama warga karena meresahkan. Banyak yang ngontrak katanya ketika lewat situ suka pada sakit. Kejadian-kejadian seperti itu bukan saya aja. Ternyata teman saya pun satu profesi sebagai ojek pangkalan, dia ngalamin juga. Ada salah satu cerita, dia nyeritain secara full nyata ke saya, supaya saya tahu gitu daerah situ. Dia tuh jam 8:30 malam, kalau nggak salah, posisinya hujan rincik-rincik lah, agak kadang gede, kadang enggak. Dia tuh baru narik, Kak. Pulang narik. Ketika pulang narik, dia ngobrol lah sama saya. Kata dia, udah narik belum? Udah, kata saya. Oh ya udah, bagian lu sekarang, kata dia gitu. Oh mana penumpangnya? Biasalah, kita cek bahasa Sunda nama elek gitu. Herei, bercanda, bercanda lah gitu. Ketika itu dia nyelipin kejadian-kejadian aneh ke saya. Kata dia, kemarin saya narik ke daerah, adalah salah satu kampung di Kabupaten Sukabumi. Nah, ada penumpang turun dari mobil apa gitu, kok mobil bus atau angkot, nggak tahu lah kalau itu masalah. Pokoknya ada penumpang, dia narik. Ketika dia narik, kata penumpangnya ke perumahan, kata dia gitu. Oh ya udah, diikutin lah. Lumayan jauh posisinya, ada sekitar 3 atau 4 kilo lah dari situ. Tapi di perkampungan, saya kan tanya, perasaan kata saya nggak ada Peru di situ. Kata dia ada, bener ada. Waktu itu aku narik, ada jelas. Penumpangnya jelas manusia, kata dia gitu. Tapi kenapa ketika nyampe ke situ, dia lihat ada perumahan. Padahal jelas-jelas di tempat itu, itu bisa disebut astana. Astana itu kayak pemakaman gede banget. Nggak ada orang yang berani lewat situ. Jangankan kita ojek, warga di situ pun kalau misalkan pulang kerja jam 9 atau jam 10 malam, dia lebih baik pulang lewat kota daripada lewat situ. Padahal dekat lewat situ, Pak. Dan kata dia, ketika nyampe ke situ, dia lihat ada perum, penumpangnya turun, dia ngasih duit. Terus pas pulang ada pasar juga katanya di situ. Ramai banget. Tapi nggak tahu ya. Saya kan dari situ cerita dia, saya nanya lagi ke teman-teman saya. Kata teman-teman saya, itu lebih mending, kata dia. Ada yang lebih dari itu. Ada teman saya, sebutlah namanya Bang Jono. Bang Jono, dia itu kalau misalkan ngojek itu ketika ke pangkalan itu sekitar jam 11 malam turunnya, atau jam 12 malam baru dia ngojek, karena dia pulang kerja dari pabrik itu langsung ngojek sampai jam 2 atau jam 3 subuh gitu. Nah, dia itu pernah narik juga ke tempat itu, tapi dia bukan bawa penumpang, tapi bawa pesanan sate.
ada yang pesan sate katanya ke dia. Memang dia kan kalau misalkan ngojek itu penumpang itu dimintain nomoran. Jadi kalau misalkan ada yang pulang kerja atau misalkan dia mau kemana, pasti ngontek dia gitu. Nah pada waktu itu ada yang ngontek dia lewat WA. Tapi nggak ada namanya kata dia, ada nomornya doang kata dia. Dia pesan sate sekitar 30 tusuk, terus sama tau nggak babata? Ya, dalaman sapi Babat dalaman sapi itu. Tapi pengen yang mentah, 1,5 kilo kalau nggak salah, 2,5 kilo gitu atau gimana. Dia talangin lu. Sampai dia tuh pinjem ke teman saya 50.000 lah pinjem. Ada yang ini nih, tolong beliin babat katanya sama sate. Gua ada duit cepet kata dia. Mudah-mudahan cukup. Ya udah pinjem kata dia. Ketika minjem belilah babatnya, beli satenya, beli sate tuh 30 tusuk itu kalau misalkan harga 2.000 berapa, ya kan? Ojek lah tahu sendiri berapa penghasilannya, ya. Gitu. Kata dia lumayan nih, gue bisa dapat ongkos. Terus sekarang apalagi dia kejadiannya jam 11 malam atau jam 12 malam ke atas, otomatis ada ongkosnya juga dong, ada uang rokoknya kadang-kadang gitu. Ketika beli dia anterin ke tempat itu, ternyata makam bener, makam. Dia nanya ke warga situ apakah ada perum atau misalkan ada rumah warga di tempat itu. Jelas-jelas dia ngasih GPS katanya, ngasih GPS atau apalah, nggak tahu lah alamat daerah situ. Memang nggak ada warga. Nah, dia kan orangnya berani tuh, karena dia kerja di pabrik itu sebagai security kan masalah atau apalah gitu. Nah, sampai dia kelilingin itu makam, saking dia bingung itu mau digimanain. Terus dia pinjam duit gitu. Itu sate dia simpan di depan di atas makam, dia teriak-teriak di situ. Lu berani kesini, gua rugi katanya gitulah. Gitu. Ketika dia mau pulang kata dia nih secara lantang dia bilang motor tuh berat katanya. Jadi kan dia pakai motor bebek tuh. Ya. Motor bebek tuh ketika masuk gigi 1 tuh harusnya kenceng dong. Iya, langsung. Ini nggak maju sama sekali. Diam. Dia sampai gemeter, sampai pucat mukanya gitu, sampai dia teriak-teriak, sampai lari ke rumah warga. Dari tempat itu ke rumah warga itu sekitar 2 kiloan. Lari dia, terbirit-birit, motornya ditinggalin. Lari. Ketika lari pun kata dia, ketika lari suara yang nangis, suara yang teriak-teriak di telinga dia itu kenceng banget kan. Nah sampai ke rumah warga itu dia langsung kesurupan. Ngamuk-ngamuk kata dia, gitu, ngamuk-ngamuk. Nah sampai datang ustadz, kata ustadz, ditanya katanya gitu, si hantunya itu katanya ini orang nantang-nantang, gitu. Udah tahu gua membayar katanya beneran gitu. Nah sampai dibawalah ke pangkalan sama si ustadz, saya yang ngambil juga motornya, gitu, diambil sama teman-teman saya gitu ke sana. Nah sampai sekarang tuh orang kayak halusinasi. Jadi nggak normal orangnya Setelah kejadian itu. Nah makanya kalau ojek pangkalan itu mungkin nggak di saya aja ya, mungkin di daerah lain juga ada kayaknya gitu. Nah ada lagi ya, kan sebenarnya gini lah, ojek pangkalan di saya itu nggak sekedar ngojek kan. Gitu. Jadi di sela-sela waktu narik itu kebetulan di tempat saya itu ada proyektor yang mau jalan Bocimi. Nah, dari pangkalan ojek itu lumayan lah, ada sekitar 4 kilo atau 5 kilo dari pangkalan ada proyektor. Jadi kalau misalkan tiap malam itu nggak narik, kita ada giliran ada mobil molen tuh, kalau orang Sunda bilang ada mobil molen yang bawa semen tuh. Nah sehari itu, semalam itu ada sekitar 30 atau 40 mobil lah. Lumayan lah. Kali ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 5.000 gitu. Nah, kita giliran yang kita tahu itu aja lah pokoknya gitu. Masalah horor atau apapun di proyektor itu saya nggak tahu. Nah, satu ketika bagian saya. Nah, ketika saya parkir mobil tuh masuk, supir molen itu bilang ke saya, "Bang, tahu nggak
ada mobil molen, supirnya meninggal, kata dia. Kenapa? Meninggal kenapa? Katanya ketika dia masukin mobil ke daerah situ, mobilnya ban kirinya itu masuk ke lubang kayak saluran air lah gitu. Nah, ada saluran air, terus di pinggirnya itu bekas makam. Sekarang diratai gitu. Jadi posisi mobil itu sampai terguling di situ. Dan orang itu, supir itu nggak tahu kenapa, nggak ada darahnya, nggak ada apa-apanya gitu, tapi meninggal dia. Nah, saya kan nggak tahu kan dari situ. Udahlah, nggak lama datang lagi mobil molen tuh. Ketika datang molen, saya ngobrol sama teman saya, coba tanya bener nggak? Kata teman saya, nanya ke supir yang satunya lagi, bener ah, katanya, mobilnya pun ada di sono. Ya udahlah, kita tuh ngobrol biasa, temen, berani gak lu lihat yuk ke atas yuk? Ada berapa lah, ada 5 atau 4 orang lah yang ngojek tuh. Yang bertiga tuh nggak mau, ada teman saya yang satu mau. Ya udah yuk, naik motor gua, kata dia. Kita lihatlah, kepo, nyampe ke sana memang ada mobil, ada mobil terguling, posisinya lumayan agak jauh dari rumah warga. Terus di tempat itu memang ada beberapa makam yang belum digusur, masih kelihatan tuh ada makam di situ. Tapi nggak tahu kenapa di dalam mobil tuh ada tangan gini terus, gini-gini nih. Dari kejauhan tuh saya lihat ada tangan gini-gini. Akhirnya kan saya nyamperin tuh. Ketika nyamperin, saya bilang ke teman saya, naik. Ada orang tuh di atas, minta tolong. Dikira saya memang ada kejadian lagi waktu itu. Ternyata itu mobil yang kemarin jatuh. Begitu saya lihat ke dalam truknya itu nggak ada siapa-siapa. Tapi saya jelas-jelas sama teman saya lihat ada jari naik gitu, kayak minta tolong gitu. Saya sampai ngomong ke petugas tolnya bilang ke pengawasnya, kata pengawasnya dia, mobil tuh nggak bisa dibawa, udah diderek sama sekali, mau diderek, mau di apa-apain sama warga di situ, nggak bisa. Aneh, kayak ketanam gitu di situ. Dan orang kalau lewat situ, petugas tol pun sering lihat ada tangan, kayak minta tolong gitu. Nah dari situ sampai sekarang tuh itu mobil molen itu di situ aja. Katanya sih banyak yang ngomong itu sampai beres tolnya. Jadi yang di daerah itu, di lingkungan itu, mungkin hantunya tuh nggak terima gitu. Jadi sampai sekarang nggak dievakuasi ya? Iya, tapi mayatnya udah dievakuasi gitu, mobilnya doang gitu. Bahkan sampai pakai beko pun, bekonya patah. Gitu. Kan aneh ya. Jadi lumayan angker. Daerah situ, tempat tol itu emang angker. Jadi pemakaman besar yang sebelahnya ada makam yang kayak makam tua gitu. Nah itu makam tua itu yang nggak digusur sampai sekarang. Nggak ada yang berani. Mungkin segitu aja dari saya. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, saya nanti cerita lagi lah di sini. Nih Kang, dari cerita Kang ya serem-serem banget ya. Iya. Tapi ada beberapa hal yang menarik saya nih untuk bertanya nih Kang ya. Ya. Pertama nih terkait sosok hantu wanita yang selalu mengejar mobil angkutan ikan tadi ya. Gitu. Sebenarnya udah ada cerita dari sebelum-sebelumnya belum tentang sosok itu Kang? Kalau sekedar informasi sih saya dapat dari senior saya sama ojek pangkalan. Dia bilang memang udah dari dulu. Jadi dia suka sama bau amis. Jadi ketika mobil itu lewat, dia pasti datang ikutin. Tapi jadi, ada ini nggak Bang? Kilas balik atau kenapa sampai muncul si hantu ini? Saya kurang tahu sih ya. Tapi yang saya tahu itu memang dari teman saya yang senior, itu memang dari dulu. Dari dulu, dari saya zaman, kata teman saya waktu lagi SMA juga, SMP masih kecil lah, itu udah ada kata dia. Sosok itu? Iya, udah ada. Jadi ketika mobil itu lewat, otomatis bau amis, dia pasti ada. Terpancing datang ya? Ya. Terus nih Bang, dari cerita Bang yang cerita dari temannya ya, yang senior ojek di sana yang menceritakan tadi sosok hantu yang memesan sate ya.
Itu pernah dikonfirmasi nggak sama teman abang itu setelah kejadian itu, dicek-cek apa ada nomor WA-nya atau di teleponnya, di telepon, terus bagaimana sekarang dari lokasi GPS-nya gitu, itu pernah ditelusuri lagi nggak? Saya juga karena waktu itu bingung kok ada hantu WA ya gitu, kan aneh ya gitu. Tapi setelah saya tanya ke dia, begitu kejadian dia cross check semua, dilihat historinya udah nggak ada, bersih nggak ada. Terus saya tanya dong, itu ada foto profilnya? Dia nggak ada. Terus dia tanya juga, cross check juga ke orang sekitar situ, mungkin ada di kontak tetangga gitu kan, coba dicek di kontak lu misalkan gitu. Biasanya kan kalau misalkan dimasukin nomor keluar tuh nama gitu kan, takutnya ada yang jahil atau apa. Ternyata nggak ada yang tahu itu nomor siapa gitu, nggak tahu. Bahkan sampai sekarang itu nggak ada yang bisa mencari itu realnya itu gitu. Tapi memang kejadiannya seperti itu, bahkan orangnya pun sekarang kayak gitu, jadi kurang kurang normal gitu. Ya berarti Kang Gilar, untuk tadi mobil truk yang terguling di lokasi tol masih di sana Kang Gilar itu? Iya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi udah nggak bisa dievakuasi. Katanya sih sampai nanti selesai tol gitu. Ya mungkin ada benernya atau tidaknya, saya nggak tahu ya gitu. Tapi memang ada di situ sampai sekarang. Baik dulur-dulur, cerita Kang Gilar ini sangat lengkap, sangat seram ya. Dan banyak cerita lagi yang ternyata masih disimpan nih sama Kang Gilar ya, yang belum bisa diomongkan dalam konten kali ini. Nah, kalau dulur-dulur masih penasaran ya dengar cerita dari Kang Gilar, nanti boleh komen ya di kolom komentar supaya nanti kita bisa undang lagi nih Kang Gilar di acara Ngopi Horor Telur Misteri. Baik dulu semua nih, Kang Gilar, makasih ya udah bisa ngobrol nih cerita di Telur Misteri. Mudah-mudahan nih Kang Gilar sehat selalu ya. Ya, amin. Baik lur, bagi dulur semua yang pengen di sini berbagi cerita seperti Kang Gilar, boleh DM ke Instagram kami Telur Misteri. Akhir kata, saya Sufyan Sori dan Kang Gilar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, Kang? Ya.